Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 43, Tubuhmu Menjadi Candu Bagiku. Kemudian Brian langsung datang berenang, menyerang Aluna menggunakan percikan air dan sesuai dengan ketakutan Aluna. Karena kejahilan Brian, dia terjatuh dari ban yang membuatnya mengapung, dan langsung tenggelam begitu saja. Teriak Aluna langsung jatuh ke dalam kolam. Tetapi tidak ada yang menghiraukan, karena mereka mengira Aluna bisa berenang. Awalnya Edgar hanya terkekeh melihat tingkah menggemaskan Aluna, namun saat Aluna terjatuh dia tidak kunjung muncul ke permukaan. Edgar yang langsung panik segera berlari. Dia melempar kacamatanya dan langsung melompat ke dalam kolam renang. Benar saja, Aluna yang tadi terjatuh itu sudah meminta tolong, tetapi dia tidak mampu naik ke permukaan. Edgar segera menggendong Aluna ke atas kolam. Dasar gadis nakal, bisa-bisanya sok bisa berenang dan melompat ke air. Apakah kau bodoh? Memangnya kau bisa tanggung jawab jika sesuatu terjadi padamu? Aku bahkan akan pergi ke alam baka, menghabisimu sendiri jika sesuatu terjadi padamu. Gadis bodoh, membuatku kesal saja, Edgar berteriak membuat Aluna jadi meringkuk. Dan semua anggotanya yang sudah berkeliling melihat Aluna dibuat terkejut, dengan perhatian dan ketakutan bos mereka yang berlebihan. Geralt yang sudah terbiasa melihat kejutan itu hanya geleng-geleng, dan seperti membanggakan dirinya karena dia tidak seterkejut Helen dan Brian. Aku sudah tahu. Jika bos memiliki sesuatu dengan gadis kecil itu, seru Geralt mengangguk-anggukkan kepalanya. Wah, dia benar-benar bukan tipeku, celetukan Brian membuatnya menerima tatapan mematikan dari Edgar. Juga Aluna yang menyadari, jika tubuhnya telah tembus pandang langsung panik menutupi tubuhnya. Bagaimanapun Aluna memang mengenakan kaos putih bukan bikini, tetapi karena terkena air kola, bajunya jadi tembus pandang. Edgar langsung berdecak semakin kesal. Tutup mata kalian semua, teriaknya langsung menggendong Aluna masuk ke dalam villa. Bos sepertinya benar-benar menyukai gadis kecil itu kan, bisik Geralt pada Helen yang semakin tidak suka. Saat mendengar pertanyaan yang sangat ia benci itu, Helen langsung menatap Geralt dengan tatapan mematikan. Tidak mungkin, kau jangan asal, teriak Helen. Sudah kehilangan moodnya dan masuk ke dalam villa tepatnya ke ruangannya. Kenapa dia harus semarah itu sih? Ketus Geralt tidak mengerti dengan cara berpikir wanita. Brian yang melihat drama itu hanya geleng-geleng. Bro, kau sama sekali tidak memahami wanita. Jika begini kau tidak akan mendapatkan pasangan, seru Brian meledek Geralt, yang notabene-nya lebih tua dari Brian. Anak ini, seru Geralt langsung mendorong Brian sampai terjatuh lagi ke kolam. Di ruangan pribadi Edgar dan Aluna, Aluna sudah berdiri tegak dan tidak berani menjawab ucapan Edgar, yang sedari tadi dilontarkan oleh Edgar padanya. Apa yang kau lakukan? Menunduk seperti itu. Apakah itu bisa melunasi kesalahanmu? Kenapa kau dengan berani melompat ke kolam renang seperti itu? Apakah kau sudah kehilangan kewarasanmu? Bagaimana jika aku tidak lihat, dan kau benar-benar tenggelam? Apakah kau bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Edgar masih membentak Aluna, memberikannya kata-kata menusuk, yang membuat Aluna semakin meringkuk di sudut ruangan. Aluna menggelengkan kepalanya, dan kedua tangannya mengepal di depan. Dia memanyunkan bibirnya karena merasa dimarahi oleh Edgar. Edgar yang melihat itu sedang berkacak pinggang. Sungguh tadi Edgar panik sekali. Dia merasa Aluna terlalu tidak bisa menjaga diri dan terlalu teledor. Bagi Edgar itu adalah kesalahan yang sangat besar, mengingat Edgar memiliki banyak sekali musuh. Jika saja musuhnya bertemu dengan Aluna, maka bisa jadi Aluna mati di detik pertama karena terlalu teledor. Masih terdiam? Cepat jawab aku, angkat wajahmu.
lihat aku dan katakan kau meminta maaf. Seru Edgar, sungguh ingin memberikan hukuman kepada Aluna, agar sekali lagi Aluna tidak asal dan membuatnya selalu khawatir. Aluna segera menuruti Edgar Brown, dia mengangkat wajahnya dan menatap Edgar. Dek dek dek, jantung Edgar berdegup sangat kencang. Dia menatap wajah Aluna yang menatapnya seperti anak kucing bermata bulat. Maafkan aku Edgar. Aku tidak akan ulangi lagi, jawab Aluna dengan sangat lembut. Dia menggigil karena bajunya basah, namun hal itu membuat Aluna terlihat sangat tidak berdaya, dan terlalu menggemaskan. Blues! Pipi Edgar memerah dan nafasnya menjadi panas. Aku masih harus memarahinya, dia sudah terlalu teledor. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Edgar mencoba menyadarkan dirinya, dia memejamkan matanya sejenak, karena dia ingin fokus memarahi Aluna. Agar sekali lagi Aluna tidak berbuat seperti itu lagi, membuatnya khawatir setengah mati. Edgar, bukan waktunya melonggarkan pertahanan. Gadis kecil ini harus tahu, jika kau benar-benar marah. Iya, buka matamu dan marah saja, agar tidak ia ulangi lagi. Benak Edgar dalam dirinya, dia segera membuka matanya lagi, dan mengatur ekspresi wajah marah. Sembari berkacak pinggang, Edgar membuka mata, dan tanpa sadar matanya mengarah ke leher Aluna yang memang masih basah. Secara naluri pandangannya semakin turun ke bawah, dan dia bisa dengan jelas melihat cetakan bra yang menggodanya dengan sangat hebat. Duar, seperti ada ledakan gairah yang memecah di pikirannya. Semua pikiran rasional dan ingin memberikan Aluna pelajaran sudah hancur lebur. Persetan, geram Edgar langsung menarik tangan Aluna dengan cepat, dan mendorongnya ke atas ranjang. Tuan, maksudku Edgar, aku minta maaf, aku tidak akan lagi mengulanginya, apa kau akan menghabisiku? Aku masih muda dan ingin meraih mimpi. Aku mohon maafkan aku. Pikiran Aluna sudah melayang. Entah kemana dia merasa kali ini Edgar benar-benar marah. Wajah marahnya terlihat dengan jelas. Jadi pikiran Aluna yang terlalu sering menonton film thriller ini, merasa dia akan dihabisi oleh lelaki ini. Padahal menghabisi bukan dalam artian mengambil nyawa, tetapi dalam artian kesenangan duniawi. Sayang, kau memang sangat payah, kau selalu saja menghancurkan rencanaku, aku harus menghukummu dengan caraku. Berani sekali kau menggodaku di saat aku marah padamu, geram Edgar langsung membuka baju basahnya. Lalu terlihatlah tubuh atletis yang sangat indah. Penampilan Edgar ketika basah dan tanpa busana sungguh terlihat sangat menawan. Aluna berteriak kecil, dia menutup matanya karena melihat Edgar sudah membuka baju. Dan secara konsisten naik ke atas ranjang, menatapnya dengan buas. Sayang, buka bajumu, nanti ranjang ini basah loh, bisik Edgar ketika melihat Aluna sudah mundur menjauh darinya. Kaki Aluna diseret agar tubuh Aluna berada di bawah tubuhnya. Edgar, apa yang mau kamu lakukan? Aku takut melihatmu seperti ini. Jangan membuat aku takut, seru Aluna masih menutup matanya. Ketika itu Edgar melihat wajah Aluna yang memejamkan mata, dan berusaha keras untuk tidak melihat tubuh atletisnya. Menggemaskan sekali, terlalu menggemaskan, sampai aku tidak bisa menahan diriku. Geram Edgar dalam dirinya, dia puas melihat wajah Aluna, dan bagaimana sikap Aluna yang menurutnya terlalu menggemaskan. Sayang, aku sudah bersabar sangat lama, hanya kau yang membuatku menunggu selama ini, kali ini jangan menolak aku. Aku sungguh menginginkan dirimu. Jika kau menolak aku akan menjatuhkanmu dari villa ini, bisik Edgar membuat Aluna syok. Edgar selalu saja secara tidak sadar mengancam Aluna. Aluna yang mendengar itu,
tanpa sadar membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. "Jangan lempar aku, kenapa suka sekali mengancamku?" seru Aluna dengan sangat memelas. "Sial, kau menggodaku lagi. Wajahmu itu terlalu menggemaskan kau tahu," seru Edgar langsung tanpa aba-aba membuka pakaian Aluna. "Aku sudah membuka bajuku, maka kau juga harus buka," bisik Edgar menyeringai tajam. Aluna melebarkan matanya, ketika mengetahui jika bajunya telah ditanggalkan, kedua tangannya mencoba menutupi buah dadanya, yang hanya ditutupi oleh bra basah sekarang. Aluna menggelengkan wajahnya mencoba menolak Edgar lagi. Tetapi Edgar yang sudah berada di puncak gairah yang tertahan selama ini tidak akan bisa menahannya lagi. "Sayang, jangan ditutupi dariku. Aku ingin lihat," bisik Edgar, dengan tenaganya yang kuat menggenggam kedua tangan Aluna hanya dengan satu tangan. Menggenggam tangan itu dan menariknya ke atas kepala Aluna. "Ah!" Aluna berteriak kecil, ketika kedua buah dadanya sudah terekspos di depan wajah Edgar Brown. "Hohoho, aku merindukan mereka berdua. Kali ini kau tidak akan bisa lari kemanapun sayang," bisik Edgar menggigit leher Aluna terlebih dahulu, memberikan tanda kepemilikan secara merata. Dia suka sekali bermain seperti ini. Dia tidak akan pernah bosan jika bermain dengan tubuh Aluna. "Ada apa ini? Aku benar-benar kehabisan tenagaku. Apakah hari ini aku akan kehilangan kesucianku? Semesta, tolonglah aku kali ini saja. Aku benar-benar belum siap." Aluna benar-benar belum siap dalam hal ini. Dia juga tidak berani melihat wajah Edgar, yang menyeringai tajam bermain di atas tubuhnya. "Tubuhmu menjadi candu bagiku. Kau harus bertanggung jawab terhadapku. Bagaimana kau membuat aku gila dan tidak bisa menahan diri?" Hanya kau satu-satunya yang bisa melakukan itu kepadaku sayang, tidak ada yang lain. Bisik Edgar, menarik pinggang Aluna dan membuat mereka duduk berhadapan. Edgar sudah memejamkan matanya, dan seolah bersatu dengan suasana panas ini, dia memeluk Aluna dengan sangat erat, sembari mencium bibirnya dengan antusias. "Bibirmu sangat lembut dan manis. Aku tidak akan bisa mencium siapapun lagi kecuali kamu." Edgar mencium Aluna sembari membuka branya secara perlahan. "Tubuhmu sangat lembut, sehingga aku ingin menyatukan diriku denganmu. Izinkan aku kali ini," bisik Edgar sambil menyesak daun telinga Aluna, yang tanpa sadar tak bisa lagi menahan lelaki ini. Hal ini sudah berjalan terlalu jauh, dan sepertinya sudah terlambat menggagalkannya. Hal ini hanya akan gagal jika ada keajaiban yang terjadi. Nafas Edgar terdengar sudah semakin panas, tangannya juga sudah semakin nakal, membuat Aluna merasa sangat geli dan pusing di saat yang bersamaan. "Sayang," bisik Edgar dengan wajahnya yang benar-benar terlihat menginginkan Aluna. Aluna sudah tidak bisa apa-apa kecuali pasrah. Tok tok tok. "Bos, waktunya makan siang." Suara Gerald terdengar dari belakang pintu, mengetuk pintu kamar Edgar Brown. Aluna yang sejak tadi mengharapkan keajaiban datang, untuk membatalkan semua ini langsung membuka mata dan tidak bisa dipungkiri dia senang sekali. Edgar yang mendengar ketukan pintu itu, otomatis berhenti dari kegiatan panas kesukaannya. Dia kemudian sadar, bedari tingkahnya ini yang sudah hampir melakukan itu dengan Aluna. Edgar, ada orang di luar," seru Aluna pelan, tapi pasti mengambil selimut untuk menutupi dirinya. Lalu, ketus Edgar, seperti marah sekali dengan siapapun yang mengetuk pintunya, dan memanggil dia untuk makan siang itu. "Ayo makan, aku lapar," seru Aluna menutupi matanya, karena Edgar benar-benar polos tanpa mengenakan apapun di hadapannya. "CK, siapapun itu yang mengetuk, akan kuhajar dan berikan pelajaran," geram Edgar, lalu mengenakan pakaian pantainya dan segera keluar.
ingin menghajar orang yang mengganggu kegiatan olahraga panas yang ia suka. Bagaimanapun tadi, dia sudah hampir melakukannya. Jika saja bukan karena ketukan pintu sialan itu, mungkin Edgar sudah sukses dengan rencana nakalnya. Berbeda dengan Edgar yang sangat kesal, Aluna malah bersyukur sekali. Siapapun kau yang mengetuk pintu, terima kasih sudah datang di waktu yang tepat. Jika tidak, entah apa yang akan terjadi padaku hari ini. Benak Aluna merasa, siapapun yang mengetuk pintu itu adalah penyelamat hidupnya, yang sangat berjasa menyelamatkan Aluna. Dengan cepat Aluna segera turun dari ranjang, dan memakai pakaian tertutup sampai ke atas leher. CK, seberapa banyak sih dia menggigitku di sini? Banyak sekali tanda merahnya, ketus Aluna, terpaksa harus mengenakan pakaian yang sebenarnya cocok dipakai saat musim dingin, bukan dipakai di pantai dan cuaca panas seperti ini. Brak, Edgar membuka pintu kamarnya, dan melihat Geralt yang masih menunggu bosnya, karena mereka harus makan siang bersama. Geralt, geram Edgar menatap Geralt dengan tatapannya yang sangat tajam. Ya bos, Geralt sudah sedikit was-was. Tatapan bosnya ini sangat menekan. Apakah aku melakukan kesalahan? Kenapa bos kelihatan marah besar? Benak Geralt kebingungan, dan mencoba mencari-cari kesalahan yang ia lakukan. Tetapi tidak ia temukan satupun. Bonusmu tahun ini aku potong. Sialan, karena kau, olahraga panasku jadi terganggu, ketus Edgar berjalan sambil menggerutu. Geralt yang mengaga dan merasa begitu sial hari ini, hanya bisa terdiam dan terkejut beberapa waktu di depan kamar bosnya. Lalu setelah beberapa saat, Aluna keluar mengenakan pakaian musim dingin yang terlalu tertutup. Lalu Geralt sadar, kegiatan apa yang baru saja ia ganggu itu. Aluna yang melihat penyelamatnya di depan kamar langsung meraih tangan Geralt. Tuan anggota Edgar, walau aku lupa namamu, tetapi terima kasih ya, sudah menyelamatkan aku, seru Aluna dengan begitu polos dan tulus. Ah, habislah aku, jadi benar, aku telah mengganggu kegiatan kesukaan bos. Bonusku benar-benar akan dipotong, tidak akak, teriak Geralt, baru saja sadar jika bonusnya benar-benar akan dipotong. Karena dia telah melakukan kesalahan fatal, karena mengganggu kegiatan kesukaan bosnya. Aluna yang terkejut mendengar teriakan Geralt langsung terdiam. Kenapa orang-orang di sekitar Edgar semuanya aneh sih? Yang satu si Brian sangat jahil, dan selalu mengesalkan aku, yang ini aneh dan tiba-tiba berteriak, dan yang wanita seolah menargetkan aku seperti ingin membunuhku saja. Tetapi apapun itu, Tuan yang ini benar-benar menyelamatkan aku. Jadi dia lebih baik daripada yang dua orang lainnya. Seru Aluna tetap mengagumi penyelamatnya ini, dan memutuskan untuk tidak mengumpat dirinya dalam hatinya. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke tempat makan siang mereka, di sisi ujung villa yang menampakkan pemandangan pantai yang sangat indah dan jernih. Dan tentu saja pakaian Aluna menyedot perhatian semua orang. Di saat semuanya memakai pakaian terbuka, disinilah Aluna memakai pakaian tertutup. Ini semua karena ulah bos kalian itu, banyak tanda di leherku. Biar kalian tahu, teriak Aluna dalam hatinya, seperti menyemburkan nafas api seperti naga. Dia menatap tajam ke arah Edgar sembari menyantap makanannya. Gadis tepos, kenapa kau memakai pakaian tebal seperti itu? Apakah kau tidak kepanasan? Tenang saja, tidak akan ada yang tergoda walau kau memakai bikini, sekalipun karena kau terlalu rata. Sembari mengunyah Brian mengoceh tidak jelas, yang membuat Aluna ingin menyumpal mulutnya. Ingin kututup mulut si Brian ini? Kata-katanya selalu saja menusukku, geram Aluna sambil menusuk daging dengan keras menggunakan garpunya. Aku hanya merasa kedinginan, makanya aku memakai baju ini. Tidak merugikanmu kan?
jadi diam saja, ketus Aluna dengan mood yang benar-benar tidak bagus. Iya, kau diam saja Brian. Jangan sampai aku menenggelamkanmu di laut saja, seru Geralt, yang juga sedang bad mood karena kehilangan bonus baru saja. Kalian kenapa sih? Ketus Brian melanjutkan makanannya. Bos, makan ini juga. Helen memberikan lauk kepada Edgar, yang sedari tadi masih suram wajahnya itu. Edgar menerima lauk itu dan memakannya. Cih, katanya masakanku yang paling enak, dan tidak akan bisa memakan makanan yang lain. Buktinya dia makan dengan lahap tuh, pembohong, ketus Aluna, sambil mengunyah makanannya semakin barbar. Aluna melihat kedekatan Helen dan Edgar, dan entah kenapa membuat hati Aluna panas. Memang benar wanita dan pria itu tidak bisa berteman kan? Dia sudah lama bersama Helen. Pasti antara keduanya pasti memiliki perasaan kepada satu sama lain. Ah, kenapa aku jadi kesal, gumam Aluna, mulai merasa tidak nyaman melihat kedekatan Edgar dan Helen. Aluna mengunyah makanannya dengan ekspresi yang tidak bisa ia kontrol. Edgar yang menyadari itu hanya bisa menahan tawanya. Sungguh Aluna makan terlihat sangat jelek, namun kelihatan lucu bagi Edgar. Makan siang akhirnya berlalu. Malam di pulau pribadi itu sangat indah. Edgar sudah tidak ingin melakukan hal aneh kepada Aluna setelah itu. Malam itu, mereka merayakan ulang tahun Helen yang genap berusia 27 tahun malam ini. Helen merasa bersyukur sekali, dia memiliki Edgar, Geralt dan Brian dalam hidupnya. Aluna bisa melihat rasa bersyukur di mata Helen. Helen yang memang diselamatkan oleh Edgar, dan kedua rekannya yang lain hanya bisa berterima kasih. Terima kasih Edgar, Brian, Geralt, kalian memberikan aku kesempatan untuk membalas dendamku kepada Langersbud. Jika kalian tidak ada, maka aku tidak akan tahu lagi hidupku seperti apa sekarang. Helen kemudian terisak. Sudahlah Helen, kita berempat adalah saudara sepenanggungan, tidak usah berterima kasih, karena kita akan saling menjaga, dan saling mendukung seterusnya dan selamanya, seru Edgar menepuk bahu Helen. Helen semakin menangis dan langsung memeluk Edgar. Akhirnya malam ini Aluna mengerti, mengapa Helen terlihat sangat membencinya. Itu semua karena Helen sangat menyayangi Edgar dan kedua rekannya yang lain, Geralt dan Brian. Mungkin Helen takut, Aluna akan mencelakakan Edgar di kemudian hari. Karena itulah Helen begitu benci kepada Aluna, yang terus ada di sisi Edgar. Aluna melihat persaudaraan keempat orang yang sepertinya memiliki masa lalu yang menyakitkan. Tiba-tiba saja Aluna merasa jauh dari mereka, seolah dia terpisah dari Edgar dan yang lainnya, yang sudah memiliki ikatan yang begitu kuat sebelum ia hadir dalam hidup Edgar. Entah kenapa aku iri dengan mereka. Seandainya aku memiliki ikatan seperti itu juga, gumam Aluna tidak mau mengganggu suasana. Dia hanya tersenyum melihat ikatan kuat mereka. Juga Aluna akhirnya tahu, jika Edgar menghancurkan Langersbud adalah untuk membela Helen, dan membantu Helen membalas dendamnya. Ada sedikit rasa cemburu yang tiba-tiba dirasa oleh Aluna. Dia merasa Helen sangat beruntung, memiliki Edgar, Brian dan Geralt yang melindunginya. Sedangkan Aluna, dia hanya orang luar saja dalam perkumpulan ini. Saat waktunya tiba, dia juga harus pergi dari sisi Edgar Brown. Dia tidak memiliki ikatan kuat, seperti yang dimiliki oleh Helen dengan Edgar. Acara ulang tahun itu akhirnya berakhir. Semuanya sudah kelelahan, dan mereka kembali ke ruangan pribadi masing-masing. Edgar sudah memakai piyama tidurnya dan naik ke ranjang. Seperti biasa dia akan memeluk Aluna agar bisa tertidur. Ada apa dengan wajahmu itu? Apalagi yang kau pikirkan? Tanya Edgar, memperhatikan jika sedari tadi wajah Aluna nampak sedang memikirkan sesuatu. Aku merasa kau dan Helen sepertinya sangat cocok. Kau nyaman dengannya kan?
apakah kau suka padanya? Tanya Aluna benar-benar penasaran. Juga di saat yang sama, juga ingin mengkonfirmasi perasaannya yang sedari tadi membuatnya risau. Edgar hanya menghela nafasnya panjang mendengar pertanyaan itu. Sayang, jika aku menyukainya sebagai wanita, lalu untuk apa aku memelukmu di sini? Ah, memang lelah sekali berbicara denganmu. Tidur sajalah, kau mau kegiatan tadi siang terulang lagi. Ketus Edgar, yang sudah menarik tubuh Aluna ke dalam pelukannya dan mendekapnya erat sekali. Tidak mau, iya, kita tidur saja, seru Aluna panik, mendengar ucapan bercampur ancaman dari lelaki ini. Aluna tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Edgar, tetapi sepertinya memang Edgar tidak memiliki perasaan kepada Helen. Hal itu seolah menenangkan Aluna malam itu. Mereka tertidur di malam penuh bintang, hati mereka tenang, apalagi Edgar yang meninggalkan masalahnya sejenak, dan memilih menenangkan dirinya sejenak di pulau pribadinya ini. Setelah itu, mereka harus segera kembali ke kota lagi. Liburan mereka begitu singkat, karena sebenarnya Edgar tidak memiliki waktu sebanyak itu, untuk meluangkan waktunya untuk liburan. Semuanya sudah kelelahan karena bersenang-senang di pantai. Aluna sekarang sedang bersandar di bahu Edgar tidur terlelap. Mereka sudah berada dalam jet pribadi hendak kembali pulang. Di saat yang sama, kabar mengenai Vernon yang menjebak dan membuat Langersbud jatuh ke penjara membuat para pemangku kepentingan jadi risau. Di saat yang sama mereka tidak bisa melukai Vernon Gustav, karena Vernon memiliki pondasi yang kuat, dan keluarganya memiliki posisi kuat dalam hukum. Ayah Vernon adalah hakim yang adil, jadi untuk saat ini para sekutu Langers tidak bisa menyentuh dan melukai Vernon Gustav. Bersambung, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe.